kami, kata beliau Abu Yazid, akhazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil ilmu kami dari yang hidup, yang tidak pernah mati. Al-hayyil ladzi la yamut itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak Allah, yang muqayyad ahlullah. Ahlullah itu la yamutun, enggak mati. Ayatnya ada kan? Udah jelas kan? Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelas itu. Jadi ada yang hayah mutlaqah, ada yang hayah yang ghair mutlaq, yang nisbi atau muqayyad. Itulah zat Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Maka Abu Yazid ngambil ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan itu masih lumayan, Bu ya. Di silsilah Naqsyabandiyah itu ada 2 jalur. Satu jalur dari fulan yang masih hidup. Yang kedua langsung Abu Yazid daripada Imam Ja'far Shadiq. Jaraknya 1 abad. Secara ilmu tarajum, ilmu biografi tidak temu. Maka Abu Zahabi mengatakan waqila annahu akhaza, anna Abu Yazid akhaza an rajulin an Ja'far. Tapi saya percaya, karena sampai sekarang kita ada data, ada orang yang sudah meninggal hidup lagi. Ya. Kalau Allah berkehendak, mungkin aja. Nggak usah pakai ilmu aneh-aneh, pakai ilmu akidah. Allah jika berkehendak ada yang mati lalu hidup, jadi nggak? Itu cukup dalilnya. Ya. Tapi karena kita sudah dijajah oleh ilmu-ilmu materialisme yang diajarkan orang-orang Barat dari masa ke masa ini, akhirnya kita tidak percaya kalau ada orang mati hidup lagi. Ya. Kalau wali kan suka-suka dia. Dia kalau mau hidup lagi diizinkan Allah. Itu nabi. Nabi ketika para nabi, ketika Nabi Muhammad SAW Isra, dihidupkan semua. Dan mereka jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah mulai panas ya. Panas otak atau panas badan nih. Nah, maksud Abu Yazid, kami ngambil ilmu kami dari kolbu. Kolbu langsung terhubung kepada ruh kepada Allah. Itu maksudnya. Ya, metodologi sederhana. Bersihkan kolbu, maka Allah akan mengisi. Kosongkan kolbu, maka Allah akan isi. Kosongkan dari sayang Allah. Wa idza qa'ada fama Allah. Murid kalau duduk, dia duduk dengan Allah, maka dia nggak lepas dari menyebut nama Allah. Jadi jarang mengeluh lah ya. Wa idza warada fa min Allah. Jika dia datang, maka dia datang merasa datang dari Allah. Wa idza rahala fa ila Allah. Jika dia berangkat berjalan, maka jawabannya dia berjalan kepada Allah. Wa idza jalasa fa fillah. Jika dia duduknya dalam rahmatnya Allah ya. Fahuwa billah wa anillah wa ma'allah wa minallah wa ilallah wa fillah. Itu ada berapa tuh? Fahuwa billah 1, anillah 2, ma'allah 3, minallah 4, ilallah 5, wa fillah 6. Fala ya'rifu ghairallah. Dia nggak tahu, rumusnya cuma Allah. Dia tidak tahu apa-apa kecuali hanya bumi Allah, ilmu Allah. Jadi bolehkah saya kagum dengan ilmu saya? Tidak boleh. Tapi saya boleh kagum dengan ilmu Allah. Jadi jika yang diberikan ini rasanya dilihat dari Allah, baru boleh kagum. Disitulah boleh namanya tahaddus bin ni'mah. Inilah makomnya 6 ini. Billah, anillah, ma'allah, minallah, ilallah, fillah. 6 ini ada, baru boleh berbangga. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu kalian,
pimpinan kalian di akhirat nanti. Ini bukan sombong, ini dari Allah, maksudnya begitu ya. Idza qala Allah qala kulla syai'in ma'ahu Allah. Idza qala Allah, jika dia mengatakan Allah, maka yang lain ikut menyebut nama Allah. Itu halul murid. Ini namanya disebut fana fillah, fana dalam nama Allah. Wa in sakata sakata kullu syai'in tahta qahri bi'idznillah. Jika dia diam, maka selain dia juga diam dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Syakira. Syarat tahdus binema yakni ma'rifat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Jadi ini kan ngapalnya susah, cukup diganti ma'rifat inna lillah wa inna, kami dari Allah berpulang kepada Allah. Jadi boleh bercerita tentang prestasi, kebaikan, pencapaian-pencapaian, pemberian-pemberian Allah, tapi dalam rangka mengenalkan Allah itu juga. Allah itu pencemburu, sangat pencemburu ya. Maka dia tidak ingin ada sesuatu selainnya.